Aku Afifah Widiasmara. Aku Randi Alia Tamadamawan. Di video ini kita bakal ngebahas salah satu film Indonesia yang genrenya horor komedi, yaitu Ghostwriter. Oke, kita mulai aja ya langsung. Ya, pertama-tama tuh kita harus menelaah posternya ya. Nah, poster dari film Ghostwriter ini unik banget, bagus banget. Dan bisa dibilang unik sih karena gimana ya? Karena ada sisi seremnya, ada sisi lucunya gitu. Benar. Nah, di poster itu udah menggambarkan ada 4 orang tuh. Yang pertama ada Deva Mahendra, ada Tatiana Sapira, terus dia Pamungkas, sama satu lagi Asmara Abigail. Nah, di situ tuh Asmara Abigailnya jadi hantu yang jahat ya. Udah kelihatan tuh di posternya dia tuh kayak lebih serem gitu ya gitu. dibandingkan Ge Pamungkas. Nah, Ge Pamungkasnya tuh cuma diem kayak bengong gitu lah. Nah, itu udah ngebedain gitu, udah kelihatan dari gambaran dari posternya itu mana yang jahat, mana yang baik gitu, dari hantunya itu sendiri ya. Nah, karena kita tuh harus menelaah posternya tuh biar kita tahu gitu di desainnya itu ada apa aja, kayak produsernya siapa, pemerannya siapa, terus saudaranya siapa. Nah, di situ tuh sebenarnya ada informasi ya yang harus kita perhatiin dan itu tuh penting banget. Nah, sekarang gini, film yang bisa dibilang baru ya, terobosan baru ya, horor komedi 2019 filmnya. Nah, film ini tuh digarap oleh Benedion ya. Nah, dia tuh adalah salah satu stand up komedi sih gitu. Tapi bisa dibilang itu dia udah terjun ya, udah sering banget jadi pemeran sih, kayak di film Kuala Kumal, Komik A, terus di The Fabulous Udin, terus di mana lagi sih? Di Cek toko sebelah kan? Ngenes. Oh, di Ngenes juga ya. Sama di Warkop DKI. Ya, tapi di Warkop DKI itu dia jadi penulis skenario sih. Yang part 1 sama part 2 itu dia jadi penulis skenario. Oh gitu. Ya, tapi dan pencapaian terbagusnya di film ini dia jadi sutradara. Gila ya, benar-benar dari pemeran pendukung, iya, pemeran pendukung, terus pemeran yang bisa dibilang penting lah. Nulis langsung jadi sutradara. Wah, keren banget. Misi, saya bawain sajian buat Mbah. Saya nggak makan yang beginian. Jadi, makannya apa dong? Dulu saya sukanya rawon. Pantesan aja ada makanan rawan setan. Menurut aku nih filmnya keren banget sih, karena satuan dari beberapa unsur atau sumber daya manusia yang keren banget dalam satu film gitu. Yang pertama ada si Benedion ya. Benedion itu jadi sutradaranya di sini. Terus produsernya sendiri itu Ernest Prakasa sama Chan Parwesservia. Wah, itu keren banget sih. Kebayang gak sih kayak calon penonton aja dengar kata Ernest sudah kayak percaya Iya, banget gitu, udah. kayaknya di film bakal keren gitu kan. Benar banget. Dan skenario sendiri itu ditulis sama saudaranya gitu, si Benedion, dan dibantu sama Noni Gunawan ya, sama Noni Gunawan. Nah, pemerannya tadi kan udah disebutin tuh di awal ya, di poster. Tadi ada siapa aja sih? Ada Tatiana sebagai Naya, terus ada Deva Mahendra sebagai Vino, terus ada Ge Pamungkas sebagai Galih, dan Asmara Abigail sebagai Bening. Terus ini siapa? Andy Arfian. Andy Arfian itu jadi adiknya ya, Adiknya Naya. Naya itu tadi Tatiana Sapira. Nah, ada juga Slamet Harjo dan banyak juga pemain-pemain yang keren parah sih. Udah kelas kakap lah, kelas atas pokoknya. Jadi si Ghostwriter ini bercerita tentang Naya yang diperankan oleh Tatiana Sapira dan adiknya Darto diperankan oleh Andy Arfian, itu pindah ke salah satu kontrakan baru yang dimana rumah itu tuh besar tapi kayak kelihatan menakutkan gitu ya. Nah, rumah itu tuh pemilik asalnya adalah Bapak Harja yang diperankan oleh Slamet Raharjo. Nah, terus selama mereka tinggal di rumah itu, mereka selalu ngerasain kayak ada yang ganjal, kayak ada yang ngegangguin. Tapi ya gimana lagi dengan kondisi keuangan Naya yang lagi nggak baik secara finansial, yang bikin mereka terpaksa untuk tetap tinggal di situ. Walaupun si Vino nih, Deva Mahendra yang jadi pacarnya Naya, dia tuh sebenarnya pengen ngebantuin buat pindah kontrakan. Tapi dengan wataknya Naya yang keras kepala, gengsian, dan gak mau ngerepotin orang lain, mereka terpaksa untuk tetap tinggal di situ.
Terus tadi sangka-sangka nih, sebuah titik terang itu akhirnya ketemu juga nih. Akhirnya mempertemukan dari si Naya sama Gali. si Gali ya, Gali G Pamungkas itu. Awalnya sih gara-gara si Naya itu nemu buku kan ya? Iya, nemu buku. Buku diary lama yang ternyata pemiliknya itu Gali. Yang Seorang hantu. gitu. Nah, buku itu tuh dimiliki dia waktu dia masih hidup. Iya. Masih hidup. Nah, diceritakan itu kayak Naya tuh akhirnya punya ide untuk nulis novel, nulis cerita kan? Nulis cerita terinspirasi dari bukunya si Gali gitu. Dimana pekerjaan Naya itu adalah sebagai penulis sebagai yang penulis, lagi ditekan banget nih sama editornya, namanya Alvin yang diperankan oleh Ernest Prakasa. Iya, jadi dia ngerasa terpaksa, ngerasa tertekan, akhirnya ada sebuah harta karun ibaratnya. Iya. Ada karun dia Iya, dapat bener harta juga. karun, terus dia ngerasa kayak wah kayaknya kalau aku pakai buku ini, aku pakai cerita ini, aku bakalan terbantu gitu. Gue pengen minta izin sama lo untuk nulis kisah hidup lo jadi novel. Disitulah mulai adanya percikan-percikan, konflik ya. iya. Dan kalian harus nonton karena ini film memang benar-benar seru. Seru banget. Silakan. Mulai dari ide cerita kali ya. Kalau menurut aku ide ceritanya ini unik banget dan juga menarik, dimana emang ide cerita ini tuh bisa dibilang fiktif ya, kayak nggak mungkin secara nalar, tapi tetap bisa diterima sama nalar kita gitu, kayak masuk akal dari setiap scene ke scene-nya gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Terus ke alurnya dari pengemasan filmnya itu menurut aku total banget sih, dan matang banget ya. Iya, matang banget. kerasa banget ya. Mereka itu tim produksinya itu udah benar-benar mikirin gitu, gimana Detail. mengemas, Iya, detail gimana mengemas banget. filmnya itu biar bagus dan ciamik gitu untuk ditonton. Wah keren Udah banget. mah ide ceritanya bagus, pengemasannya oke juga. Kan banyak tuh ya film Indonesia, film-film khususnya film Indonesia gitu maksudnya. Kayak ngambil cerita dari yang ceritanya tuh udah oke, ide ceritanya udah bagus, Biasanya berasal dari dari novel novel gitu bestseller ya, dari ya. novel bestseller. Tapi ada aja yang pengemasannya tuh kayak kurang, eksekusinya kurang mateng gitu. Kurang Jadi mateng, yang jadi bikin kayak gimana kurang gitu ya, Nah, kayak- kalau ini tuh Pas banget gitu, enak bagus. banget sih. Karena menurut aku film ini tuh benar-benar menggambarkan kalau terobosan baru itu penting gitu, Iya, inovatif benar. baru itu benar-benar dibutuhkan sih di perfilman Indonesia. Apalagi sutradaranya Bene gitu ya, Bene. secara kayak baru pertama kali nggak Iya, sih jadi sutradara dan udah bikin film yang segini kerennya Fantastis, iya. gitu. Karena kan- Keluaran Star Vision. Iya, dan kita bisa ngeliat dari Benny itu kan awalnya dia sama sekali bukan sutradara gitu. Dia tuh kayak pemeran, terus cameo, pernah jadi cameo juga dia. Akhirnya dia mencoba untuk naik jadi penulis skenario dan akhirnya Bakat jadi gak sih? sutradara. Iya, Keren banget bakat sih. banget. Keren banget. Sebab mungkin dari segi sinematografinya kamu ada pendapat gak? Sinematografi ngelihat dari kacamata editing ya, karena aku suka banget editing. Kalau menurut aku udah keren banget, dimana kayak apa sih, aku paling suka tuh editannya di bagian bening. Setiap Mana tuh? bening muncul tuh kan kayak dia tuh hantu yang serem gitu, iya, iya. jadi pas muncul tuh kayak ada efek glitch Oh, yang iya, bikin iya. kayak wah keren banget, kayak jarang loh ada apa sih film horor Horor yang kemunculannya kayak gitu ya. Maksudnya kan biasanya kayak gitu-gitu mah kayak video Jump scare, amatir, iya, ngerti jump gak sih scare. kayak yang zaman kita SD. Uh-huh. Tapi ini tuh kayak benar-benar dipakai di film layar lebar Iya, yang bikin bener-bener kayak ngerti, itu terobosan baru Iya. yang emang nyambung dengan genrenya komedi itu Terus gitu. pas muncul tuh kayak ada di belakang tuh aura-aura hitam Iya, gitu kan. iya, keren banget. Tapi itu juga didukung sama gerak kameramen sih. Gerak Kayak kamera kameranya terus sama sound effect juga. iya, sound effect juga mendukung sih. Dari segi Yang kita suka gradingnya. oh grading gimana tuh? Grading kalau menurut aku juga udah pas banget dengan genrenya yang horor komedi, jadi nggak terlalu Lebay ya. nggak terlalu Horor. horor tapi ada sedikit drama, Iya, benar banget. tonton yang drama gitu gitu, jadi Bisa enak dibilang lah dilihat. nggak alay lah ya. Iya, nggak alay. Keren banget sih. Aku sih dari ide cerita ya. Sebenarnya ide ceritanya sih klasik, tapi ya itu dia pengemasannya itu keren banget. Jadi Rapi, matang, iya gitu. Jadi ngebuat film ini tuh pesannya dapet ya. jadi buat film ini tuh satu kesatuan yang wah keren banget gitu. Terus apalagi tuh menurut kamu? Kalau aku yang tadi sih editingnya udah keren banget, terus juga ya
pemerannya juga oke-oke, yang pasti kan mereka emang bukan Udah ini ya senior pemeran, ya. bukan pemeran yang biasa Iya. gitu, udah yang luar biasa. Oh iya, sama plot ceritanya juga ringan kok. Ya, mudah dipahami. Mudah dipahami, walaupun padahal dipikir-pikir kan nggak mungkin gitu, nggak relate dengan kehidupan nyata. Tapi nggak tahu ya kalau orang indigo gitu. Kalau menurut aku itu di aku nggak relate, cuman masuk akal. Masuk aja, bisa diterima gitu. Ya. Bisa Nggak maksa. Intinya sih film ini nggak maksa. dan mudah sih sama kita untuk dikonsumsi bagi orang yang awam pun masuk sih. Kita nggak suka dari film Ghostwriter. Tapi sedikit terpaksa nggak sih, kayak filmnya itu nggak bisa dikritik ya? Bagus banget. Bagus banget. Ya, Tapi bisa sih dikritik, cuman Iya masih sih. bisa dipertimbangkan Iyalah. dengan kebagusan, Keunggulan. dengan keunggulan dari film. itu kalau harus dipaksa untuk ngasih tahu kekurangannya ya, kalau menurut aku sih acting dari si Deva Mahendra sama Tatiana itu kurang menunjukkan kalau mereka itu seorang sepasang kekasih nggak sih, kayak kurang Iya. Kayak meskipun- nanggung. nanggung gitu. Terus menurut kamu apa? Sama ini nih, kalau menurut aku jokes yang disampaikan oleh karakter Vino Vino. tuh kayak kurang masuk Kurang gitu masuk ya? di aku ya. Soalnya kan dia si Vino nih ceritanya jadi apa sih, kayak Pemain sinetron. pemain TV. sinetron, Iya, walaupun gitu. bukan pemeran utama gitu ya. Cuman kayak udah mah pemain sinetron yang bisa dibilang alay gitu ya. Iya. Dan juga karakter dia yang sombong, haus Benar. pujian gitu. Oh iya, kayak- iya. Bener kayak, banget. apa sih, kayak lebih nggak suka karakternya aja sebenarnya. Tapi kan Deva Mahendra di film-film lain juga Iya. keren banget sih. Iya sih. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ngerasa, tapi bisa dibilang ya umur orang sih beda-beda. Iya, Jadi balik lagi ya. balik lagi ke kalian gitu. Kalau menurut kalian itu relate, ya kita juga menjalankan. Kalau tapi menurut kita sih Kayak kurang ya. Nah, bagi kalian yang mau nonton, mungkin kalau misalkan kalian udah nggak bisa nonton di bioskop, ya salah satunya nonton di Netflix ya. Iya, di Atau bioskop online. di forum-forum yang resmi lah. Pokoknya jangan nonton yang bajakan. Ingat, jangan nonton yang bajakan, Nggak nggak boleh. boleh. Apalagi di Telegram. Waduh, itu lagi Nggak marak boleh. banget kan. Nah, karena kita harus menghargai lah usaha mereka itu capek-capek ngebuat, berkarya. Kalian sebel gak sih kalau karya kalian itu dibajak sama orang? Pasti sebel. Iyalah. Nah, makanya kita juga harus menghargai sinias-sinias atau orang-orang yang berperan aktif di bidang perfilman itu untuk terus berkarya tanpa kalian curi Iya, karya benar. mereka. Khususnya Oke, film mungkin Indonesia. cukup Sekian ya dari kita ya. Oke. Semoga next time kita bisa bahas film-film Indonesia yang lainnya dan bisa kita breakdown. Mungkin itu aja ya. Iya ya. Oke, sampai ketemu lain waktu. Dadah.